ada penumpang agak banyak meningkat ya, namun tidak sebanyak di Denpasar. Mantap, mantap, Sumedang. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Kanda. Sobat sekalian, hari ini saya ada di Bandara Kertajati, di BIJB Kertajati, dan pada kali sebelumnya Kang Kanda menyampaikan tentang menjemput tamu-tamu saya sebanyak ada 35 BPR sebali saya undang ke Bandung. Oke, bagaimana keseruannya, dan hari ini kita akan memantau situasi Bandara Kertajati. Sekarang inilah situasi di Bandara Kertajati, ya, napak memang sepi. Dan ini yang disampaikan pada konten sebelumnya teman-teman dari Bali itu yaitu menyampaikan beberapa hal ya yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, mereka melihat bahwa Bandara Kertajati ini memang luar biasa besar, bagus ya. Namun disayangkan, kata mereka, di sini fasilitas belum begitu lengkap ya. Terutama barangkali jika mereka dibandingkan dengan Bandara Ngurah Rai yang selama ini mereka gunakan, itu memiliki fasilitas yang lengkap ya, dari mulai mallnya ya. Artinya situasi bandara itu seperti mall, bisa belanja apapun. Lalu juga kulinernya banyak ya, baik standar nasional ataupun untuk internasionalnya. Ya, sementara di sini kan Anda bisa lihat sendiri ya, masih terbatas. Nah, itu yang dikeluhkan oleh teman-teman saya dari Bali ya, yang keberangkatan kemarin sebanyak 21 orang ya. Dan insya Allah nanti tanggal Minggu ya, tanggal 10 berarti, itu nanti juga saya akan mengantar tim ya, sebanyak 19 orang ya, sama kalau jumlahnya nih ya. Kalau yang generasi tadi ya kemarin itu batch ke-7 ini merupakan salah satu kontribusi saya selaku pemerhati ya, karena saya punya kepentingan sebenarnya bahwa Bandara Kertajati ini berharap ke depan bisa menambah rute penerbangan dan juga maskapai, dikarenakan penerbangan dari seluruh karyawan saya itu menggunakan kebanyakan pesawat juga ya, karena banyak klien yang ada di luar Jawa. Nah, ini penting bagi saya untuk terus mensupport bagaimana Bandara Kertajati saya promosikan sehingga okupasi bisa meningkat, dan ke depan Bandara BIJB ini bisa terus bertambah okupansi, bertambah maskapai, dan bertambah rute. Pada pukul 12:59 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 8 Februari 2024, Anda lihat di situasi check-in pun ini kosong ya, dikarenakan memang sudah selesai tadi untuk keberangkatan jam 12.30 ya. Nah, ini tentu pihak pengelola BIJB dan pemerintah tentunya ini harus memanfaatkan momentum atau peluang, di mana sebentar lagi pada bulan Maret dan April ini menjelang libur yang panjang ya, yaitu jelang Hari Raya Idul Fitri ya, sehingga diharapkan memang ada penambahan maskapai dan juga penambahan rute penerbangan. Tentu ini akan menarik peminat para calon penumpang ya, untuk bisa memilih BIJB Kertajati sebagai moda transportasi ya, udara dalam rangka keberangkatan ke luar kota. Sebagaimana disampaikan pada konten sebelumnya bahwa untuk di BIJB memang direncanakan akan ada penambahan rute ya. Kalau nggak salah ada Surabaya, lalu Batam, mau diaktifkan termasuk Makassar. Ya, ini memang diharapkan bisa betul-betul dimanfaatkan atau segera diaktifkan, yang dikatakan ini momentum yang tepat untuk menjelang libur panjang pada Hari Raya Idul Fitri ya di tahun 2024 ini. Tentu ini juga akan menambah pilihan bagi warga atau bagi masyarakat untuk ikut terbang di Bandara BIJB Kertajati. Jika tidak dilakukan, saya pun akan sangat sanksi ya. Ini BIJB bisa meningkatkan okupansinya, dikarenakan selama ini kita hanya bisa melihat atau bisa merasakan bahwa maskapai yang ada sekarang ini baru ada 3 ya yang aktif, dan itu pun untuk daerah yang dominan itu hanya dikuasai atau hanya untuk Denpasar ya. Anda bisa lihat ini situasi seperti ini. Ya,
inilah para penumpang sobat sekalian yang akan melakukan check-in untuk penerbangan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, 13:45. Ya, sobat sekalian, nampak untuk keberangkatan dari Super Airjet yang akan ke Denpasar. Anda bisa lihat ya, sudah melakukan proses oh maaf, ternyata mendarat ya. Wih, lupa saya pikir akan take off ya, ternyata landing. Sip. Ya, ini dari Denpasar baru mendarat sampai Selen. Nampak ada helikopter. Wow, ada helikopter, ada Citylink ya mendarat. Oke, sobat sekalian, demikian ya dapat Anda sampaikan situasi di Bandara Kertajati ya. Semoga ada manfaatnya buat sobat sekalian. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Dan sekali lagi yang penting kita bisa menikmati suasana penerbangan di Bandara BJ Kertajati dengan nyaman ya. Dan beberapa masukan-masukan dari teman-teman saya, dari kolega dari Denpasar, berharap memang ke depan Bandara Kertajati ini terus menambah okupansi dan menambah rute serta maskapai penerbangan. Dan tentu juga ini berharap kita untuk kemajuan daripada BJ Kertajati ini, fasilitas yang ada di Bandara Kertajati ini harus bertambah, terutama kuliner. Yang semakin Anda Indonesia. Ya, baik sobat sekalian, jadi kembali ke judul semula bahwa terkait dengan masalah situasi okupasi penumpang ya, atau kondisi penumpang, keterisian di pada liburan Imlek ini Anda bisa menyaksikan pada tayangan video Kang Kanda baik hari kemarin ataupun pada saat ini. Dan nampak memang di sini menjadi tidak begitu meningkat ya perkembangannya, tidak terlalu jauh atau terlalu signifikan kenaikannya, namun kita masih menunggu nanti informasi dari pihak BIJB. Nah sobat sekalian, ada beberapa teman-teman yang menanyakan tentang travel ya, atau kondisi travel ya, dimana untuk angkutan antar moda dari Bandara Kertajati ini saya bisa ditayangkan juga informasinya, karena banyak bertanya jurusan ke Tasik ataupun ke Garut ya, ataupun ke beberapa daerah di wilayah Jawa Barat ini, dan ini berikut saya sampaikan beberapa informasi. Ya sahabat sekalian, kembali jadi bahwa memang nampak untuk para travel ini atau angkutan moda mudah-mudahan bisa bertahan ya selama Bandara BIJB Kertajati ini betul-betul bisa memenuhi okupasi yang diharapkan, sehingga juga nanti akan berdampak kepada para jasa angkutan ya. Di sini antar moda yang saya sampaikan silakan bisa dilihat. Nah, namun demikian setelah tadi kita simak ya bahwa memang keterisian juga untuk angkutan antar moda ya di sini ternyata juga mengalami kekurangan penumpang ya. Kalau kita lihat pada konten-konten sebelumnya pada bulan Desember pemerintah pernah memberikan subsidi untuk mengurangi atau memberikan diskon terhadap tiket yang antar moda, sehingga bisa menarik para calon penumpang untuk bisa naik dengan antar moda yang ada di Bandara Kertajati. Para penumpang baru turun
Dan nampak Anda bisa lihat situasi untuk para penumpang yang ditawari oleh jasa travel ya. Anda bisa lihat ini para penumpang di hari libur ini ternyata juga tidak sebanyak yang kita lihat ya. Ini liburan Imlek, situasi di Bandara Kertajati. Dan ada yang berfoto-foto dulu dan nampak untuk para travel. Lihat. Ada penumpang agak banyak meningkat ya, namun tidak sebanyak di Denpasar ya. Mantap. Mantap, Sumedang. Oke, sip. Sahabat sekalian, ternyata para penumpang Anda bisa lihat kondisinya ini yang baru datang dan ternyata tidak menggunakan travel ya, kebanyakan malah dijemput oleh keluarganya. Lihat situasi di sini untuk baik mobil pribadi ataupun jemputan ya. Dan di sini ternyata banyak banget ya, katakan memang libur Imlek ya. Jadi Bandara Kertajati ini ramai banget tuh. Dan inilah para penumpang yang baru datang mendarat barusan. Oke, kita pulang.